Halo teman-teman, kali ini saya mau review multifunction tester TC1 ya. Ini merupakan multiple purpose component tester yang teman-teman bisa pakai untuk mengukur transistor, resistor, kapasitor, induktor, dan lain sebagainya ya. Banyak komponen elektronik yang disupport untuk bisa dites menggunakan perangkat ini. Ukurannya cukup mungil, kotak seperti ini ya, sudah built-in rechargeable battery, jadi bisa tinggal pakai tanpa terhubung ke sumber daya. Secara penggunaan dan pengoperasian cukup mudah, dia hanya punya satu tombol start ini. Namun jangan khawatir, meskipun pengoperasiannya sesederhana ini, dia mampu mengukur beragam komponen elektronik dengan mudah ya. Dan selain itu, dia juga punya built-in IR sensor ya, dapat digunakan untuk mendekode sinyal infrared yang sumbernya dari remote misalkan ya. Selain itu juga di sini terdapat ZIP socket yang punya label 123 berulang ya, ada 3 bagian gitu ya, dan bagian dengan label KAA. Nah, zip socket ini dengan masing-masing angka dan label KA ini digunakan untuk kita meletakkan kaki-kaki komponennya ya gitu ya. 1, 2, 3 kaki dengan label 1, 2, 3 ini kita bisa gunakan untuk kaki-kaki komponen. Kalau yang KA ini khusus untuk dioda Zener. Nah, di bagian bawahnya kalau kita lihat di sini bisa kita lihat ya, ada port micro USB untuk charging dan lampu indikatornya ya. Kalau merah ya dia dalam mode charging, kalau sudah full dia warnanya hijau ya. Baik, kalau unit yang teman-teman punya ternyata bahasanya bahasa Mandarin atau Chinese seperti ini dan ingin diubah ke bahasa Inggris paling tidak ya, biar gampang dibaca, itu teman-teman tinggal tekan tombol start selama kurang lebih 30 detik ya, ditahan, biarkan proses yang ada di layar, nanti dia berubah menjadi bahasa Inggris. Nah, kalau sudah berubah, teman-teman bisa lihat ya, sekarang bahasanya berubah menjadi bahasa Inggris. Isi dari paket pembeliannya terdiri dari unitnya sendiri, ada kabel tadi micro USB, ada ya 3 ini probe test ya, jadi bisa kita gunakan kalau misalkan komponennya itu onboard gitu ya, menempel pada PCB. Kan kalau di desoldering dicabut dulu kan ribet ya, jadi bisa kita pasangkan probe clipnya ini ke pin 123-nya di sini, lalu ya ujungnya kita kaitkan ke kaki komponen di PCB. Selain itu juga kita dapat potongan seperti jumper DuPont male ya. Tapi ini gunanya sebenarnya buat mengkalibrasi ya, untuk melakukan self kalibrasi. Jadi sekarang kita juga akan tunjukkan bagaimana caranya melakukan self kalibrasi di TC1 ini. Pertama, kita tinggal hubungkan 3 kaki ini masing-masing ke pin 1, 2, dan 3 ya. Pastikan ini terhubung ke kaki 1, 2, dan 3. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa klik nyalakan. Nah, dia akan masuk ke mode self-test ya. Tunggu, kalau udah ada tulisan isolate probe, unlock ya, cabut. Nah, dia akan lanjutkan proses self-test sampai selesai. Pastikan prosesnya selesai hingga kita kembali ke layar utama ya. Tandanya ya proses self calibration-nya selesai. Nah, kalau udah balik lagi ke halaman utama berarti sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba tes untuk resistor ya. Kita akan hubungkan ke kaki misalnya 1 dan 3 ya. Setelah itu zip socketnya dikunci ya, biar komponennya terpasang kuat. Lalu diklik tombol start. Oke, di sini resistornya terbaca ya. Selanjutnya kita akan ukur dioda ya, dioda biasa. Kita bisa hubungkan.
di pin 1 dan 2. Nah, kalau kita mengukur dioda ya, dia ngeluarin dua nilai ya. Ada UF itu adalah forward voltage ya. Jadi tegangan yang dihabiskan pada si dioda ini ketika diberikan forward voltage ya, itu sekitar 677 mV. Dan leaking current ya, atau current reverse ya, IR ini leaking current istilahnya ya, itu tadi sekitar 19 nanoampere ya. Oke, selanjutnya kita akan coba mengukur kapasitor. Di sini saya punya kapasitor dengan ukuran 10 mikrofarad ya. Kita akan hubungkan ke dalam si LCR meter ini. Untuk mengukur kapasitor, jangan lupa teman-teman harus pastikan kapasitornya terdischarge ya. Jika tidak, alatnya bisa rusak nantinya. Nah, ini terbaca sekitar 12 mikrofarad ya, dari asli nilainya itu sekitar 10 mikrofarad. Ada nilai ESR-nya juga ya, equivalent series resistor, sekitar 0,48. Ini bisa mengindikasikan kapasitornya bagus atau enggak ya kalau di kapasitor elektrolitik. Kalau nilai ESR-nya tinggi ya bisa menandakan kapasitornya udah jelek ya, nggak bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan coba mengukur LED. Tidak perlu khawatir, kutub positif negatifnya si LCR bisa menentukannya sendiri gitu ya dengan otomatis. Jadi kita nggak perlu nentuin positif negatifnya di mana. Oke, dia forward tegangan biasnya ya, forward voltage-nya itu sekitar 1,82 volt ya. Apa jadinya kalau misalkan kita pasang berbarengan dengan LED kedua ya, jadi nggak hanya satu LED. Contohnya di sini kita pasang di sini ya, 32 dan 12. Nah, kita lihat apa dia pusing atau gimana. Oke, dia bisa baca ya, 12. Ini yang hijau ya, itu forward voltage 1,9 dan yang merah 1,8 ya. Jadi dia bisa baca kalau kita pasangkan bersamaan seperti ini. Nah, juga bisa mengukur induktor ya. Teman-teman bisa pasangkan juga. Oke, di sini saya punya induktor 0,2 mH ya. Dengan induktansi 1 ohm ya. Dan tentu saja kita bisa ukur transistor ya. Oke, di sini juga untuk transistor BJT ya, NPN, dia kebaca jenisnya, kolektor basis emitornya di pin berapa, jadi kelihatan ya. Emitornya di 1, basisnya di 2, kolektornya di 3, yang paling kanan. Dan kelihatan juga ya HFE-nya ya, atau current gain-nya ya, jadi sekitar 350, dan VBE-nya 640 mV tadi ya. 642-an ya. Selain itu, kita juga bisa ukur MOSFET ya. Kita bisa pasangkan dan kita ukur. Oke, ini untuk MOSFET ya. Dan dioda Zener, kita akan coba juga ya untuk mengukur dioda Zener. Hati-hati ketika kita mengukur dioda Zener, pastikan tidak ada komponen lain yang terhubung
selain dioda zenernya di pin KA ya. Nah, kalau kita pasang di KA ini, karena sifat dioda zener kan dia punya voltage cut off ya, jadi kita bisa ukur cut off-nya di berapa ya. Jadi dia punya voltage maksimum sampai 30 volt kalau di pin yang KA ini. Nah, teman-teman bisa pasangkan aja kaki K dan ke kaki A ya. Ini kita bisa lihat berapa hasil pengukurannya. Nah, tampilannya kurang lebih akan seperti ini ya. Forward voltage-nya 484 mV. Kurang lebih itu review singkat tentang multifunction tester CC1. Dengan harga yang lumayan terjangkau, kita bisa melakukan pengetesan di beragam komponen elektronik dengan sangat mudah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.